Halo guys, welcome back to my channel. Selamat datang di segmen Kupas Tuntas Crypto by Henditan. Oke teman-teman, jadi kali ini gue mau update lagi soal Bitcoin teman-teman. Yang mana seperti yang teman-teman tahu nih, hari ini hari Senin, ini berkebalikan dengan Senin minggu lalu ya teman-teman. Dimana hari Senin ini kita dapat Ijoroyo. Ya, mungkin buat banyak teman-teman yang holder Bitcoin ataupun altcoin lainnya pasti happy banget ya, karena Bitcoin sekarang sudah menembus $72.000 teman-teman, tepat di hari ini ya. Nah, sekarang kita akan lihat analisa tentang Bitcoin dan apakah sekarang ini adalah saat terbaik untuk kita semua, karena sekarang menjelang halving, apakah Bitcoin bisa sampai 85.000? Nah, kita akan kupas tuntas dulu dari prediksi kita yang kemarin ya teman-teman, di mana kita melakukan prediksi di video Bitcoin yang terakhir teman-teman, di mana ada dua kemungkinan yang mungkin terjadi ya. Yang mana seperti yang teman-teman tahu, di mana Bitcoin itu sedang mengalami sideways yang membentuk symmetrical triangle pattern atau pennant pattern ya teman-teman. Yang mana di sini dia sudah membentuk higher low, dan gua kemarin bahas bahwa ada dua kemungkinan atau tiga kemungkinan bahkan ya teman-teman. Jadi kemungkinan yang pertama, yang paling besar kemungkinannya, yang kemarin gue bilang itu di antara tiga kemungkinan memiliki peluang paling besar sekitar 50% dari tiga kemungkinan, yaitu ada dia akan bullish menembus si symmetrical triangle pattern ini, dan dia akan harganya naik terbang ke atas. Oke. Nah, kemungkinan kedua itu adalah harga Bitcoin akan turun kembali ke 50.000. Nah, kalau kita lihat kemarin itu ternyata tidak breakout ke bawah, jadi dia tidak membentuk lower low, sehingga sudah jelas ini terkonfirmasi bahwa kemungkinan kedua ini sudah pasti cancel ya teman-teman. Jadi sekarang tinggal sisa kemungkinan 1 dan kemungkinan 3, yang berarti kalau kita perbandingkan kemungkinan 1 dan kemungkinan ketiga, maka perbandingannya adalah kemungkinan 1 kurang lebih di 2/3 atau 60-70%, sedangkan kemungkinan 3 adalah 30%. Nah, bagaimana skenario-nya untuk kemungkinan 1 dan kemungkinan ketiga? Jadi untuk kemungkinan ke-1 ya sebenarnya Bitcoin akan naik terus, lalu dia akan mengalami penurunan koreksi sedikit, lalu dia akan naik terus ya. Jadi intinya sih dia akan naik terus sampai ke target yang mungkin sampai $100.000 di Desember ini. Karena setelah halving biasanya harga akan kebut ke atas ya teman-teman. Atau kemungkinan keduanya bisa jadi kemungkinan ketiga, yang mana harga Bitcoin setelah naik mencapai ke daerah harga 80.000-an, lalu setelah itu dia turun nyampe ke 50.000, memargin call-kan atau melikuidasi semua orang yang melakukan long. Banyak juga yang panic selling, akhirnya di sini dipump lagi ke atas. Nah, dua kemungkinan ini itu sebenarnya sangat-sangat berdasar, apalagi kalau kita lihat dari kemungkinan-kemungkinan yang lalu. Misal, untuk kemungkinan pertama ya, kita akan bahas dulu untuk kemungkinan pertama. Ya, untuk kemungkinan pertama, kita sebenarnya bisa lihat di candle monthly ya teman-teman ya. Ini kita coba bersihkan dulu ya teman-teman. Kita coba bersihkan dulu aja, kita ulangi lagi dari awal. Dimana di candle monthly, seperti yang teman-teman tahu, kita akan coba buka indikator halving Bitcoin ini. Bitcoin halving cycle profit, oke teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa melihat kapan waktu terjadinya halving ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat setelah terjadinya halving di sini, teman-teman, di mana harga setelah terjadinya halving mulai pelan-pelan mengalami kenaikan, dan ketika sudah menembus all time high-nya teman-teman di sini, harganya terus naik ya. Jadi apalagi kalau kita lihat tidak ada candle koreksi sama sekali, langsung semuanya candle hijau di monthly candle ya teman-teman. Nah, maka kalau misalnya kita cocokkan dengan yang sekarang, di mana sekarang harganya bahkan sebenarnya sudah lewat duluan, sudah melewati all time high-nya, dan kalau kita lihat monthly candle-nya itu masih cukup kuat. Walaupun kemarin sempat mengalami koreksi ke bawah, tapi sekarang monthly candle-nya masih cukup kuat, masih hijau ya teman-teman. Nah, kemungkinan besarnya kalau kita lihat di sini, kemungkinan besarnya ya seperti yang akan terjadi di sebelumnya nih teman-teman. Dimana ketika terjadi halving,
ya, bukan setelah terjadi halving dan dia mulai breakout all time high-nya, dia akan koreksi dulu nih, terus udah gitu naik ke atas dan tidak akan berhenti. Jadi koreksi yang kita tunggu sampai ke 50.000 dolar yang tadi kita prediksi itu lebih kecil kemungkinannya terjadi, karena kalau kita lihat dari histori yang kemarin itu harganya ngepump terus ya teman-teman. Dan kalau kita lihat koreksinya yang ada di bawah sini itu kurang lebih hanya sekitar 11% ya teman-teman. Jadi koreksi ke bawahnya 11-12%. Nah, kalau kita lihat di sini berapakah koreksinya yang terjadi ketika kita sudah menembus all time high, dan kalau kita lihat sama ya, ternyata dia sudah koreksi 11% ya. Dan sekarang candle hijau ini akan bersiap, kurang lebih akan berbentuk seperti ini teman-teman. Nah ya, ini candle Sun Gokong ya. Jadi ini candlenya luar biasa ya. Bullish engulfing teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini naiknya kurang lebih 19% di bulan pertama, maka kalau kita akan tarik nih 19% ya teman-teman ya. Kita coba lihat dulu tadi 19% kalau nggak salah. Oh nggak, ini bahkan 44% ya. Nah, bayangkan kalau misalnya dia naiknya 44% juga nih teman-teman. 44% itu berapa? Wow, ini tinggi sekali ya. Nah, kurang lebih dalam bulan April itu akan naik sampai 100.000. Tapi ini kan beda market cap ya. Market cap-nya ini kurang lebih sekitar, kalau waktu itu 20.000, sekarang sudah 68.000. Nah, anggap aja ini kan market cap-nya kurang lebih sepertiganya ya teman-teman. Sepertiga atau di bawahnya lah. Anggap si 40% ini bagi 3. Ya, kurang lebih kan dapat 15%. Ya, nggak usah 15% deh. Kita kurangin lagi. Tadi kan karena di bawah sepertiga. Jadi kurang lebih 10% deh. Nah, minimal banget kalau menurut gua ya, kalau misalnya kita mengulangi sejarah yang kemarin, ya kemungkinan Bitcoin ini akan naik sampai harga 80.000 dolar ya teman-teman. Atau misalnya 10% aja ya, ini ya 80.000 pas ya. Kalau menurut gue sih sekitaran 80.000. Anggap aja zona psikologinya kan 80.000 dolar, maka targetnya yang pertama ada 80.000 dolar di bulan April ini jika kita melihat dari yang sebelumnya. Dan setelah itu dia harganya akan naik terus dan terus menerus, kurang lebih teman-teman sampai 100.000 dolar, kurang lebih didukung dalam beberapa bulan ya, 1, 2, 3, 4 tuh ya. Hanya dalam 4 bulan ke depan harganya bisa naik tinggi sekali teman-teman. Nah, jadi itulah yang kemungkinan menurut gua bisa terjadi, kemungkinan besar ya, karena sudah pernah terjadi sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua itu sebenarnya sudah gua beritahu kemarin ya teman-teman, di mana ada kecenderungan terjadi seperti ini ya. Kita misalnya lihat candle weekly. Ini kalau weekly kurang jelas ya. Kita coba lihat candle daily, di mana kalau kita lihat di candle-candle sebelumnya ataupun di siklus yang terjadi di siklus sekarang ini teman-teman, di Bitcoin itu kalau kita lihat setelah dia mengalami breakout, dia selalu ada koreksi yang cukup dalam ya, melebihi lower low-nya ya. Jadi kalau misalnya kita sudah ada patokan, di sini ada higher low, terus di sini ada higher high ya. Nah, entah kenapa dia selalu membentuk lower low dulu. Terutama ketika dia sudah mulai agak konsolidasi, breakout ke atas, dia breakout ke bawah lagi teman-teman. Jadi kuncinya ada di sini nih peluangnya. Satu, dia breakout di sini ya, terus dia breakout lagi di sini di bawah. Jadi dia melikuidasi yang pasang posisi sell atau short dan pasang posisi long ya. Jadi dua-duanya dilikuidasi. Nah, kalau kita lihat memang banyak kejadian seperti itu juga ya teman-teman. Dimana yang ini juga sama nih kalau teman-teman lihat nih. Jadi yang ini nih ke atas, nah turun, breakout atas, breakout bawah, naik lagi ya ini. Jadi terulang lagi nih teman-teman. Ini adalah siklus yang sekarang ini ya teman-teman, yang di tahun 2023. Kurang lebih kalau gue lihat mirip-mirip seperti ini teman-teman siklusnya. Ini yang tidak terjadi di tahun 2021. Ya, higher high, terus di sini mulai membentuk lower low ya teman-teman. Nah, ini yang perlu kita catat. Dan kalau kita lihat yang berikutnya juga sama nih teman-teman. Jadi setelah dia naik nih ya, kita tunggu lagi. Setelah dia naik, turun, sideways, breakout, turun lagi, naik lagi. Ini bahkan sampai 2 kali ya teman-teman. Kalau yang ini kebentuk higher low, higher high, lalu ini malah lower low nih teman-teman nih. Tuh ya. Tapi di sini akhirnya breakout lagi resisten, di lower lowin lagi ya teman-teman. Jadi menurut gue agak gila ya si siklus kali ini. Dia selalu melikuidasi baik yang posisi long maupun posisi short.
kalau kita lihat setiap kenaikan selalu terjadi hal seperti itu ya. Nah, makanya bisa jadi di sini juga mengalami hal yang sama, di mana dia naik, turun. Di sini kan udah mulai sideways nih, dia breakout ke atas, terus dia turun lagi ke bawah, dan ini mungkin yang paling ekstrim ya. Karena kalau kita lihat penurunan kemarin ini berapa persen? Bisa sampai 21% ya. Kalau misalnya kita asumsikan minimal targetnya dia misalnya di bulan ini sampai ke 80.000, terus ternyata amit-amitnya dia turun ke 50.000, di mana itu adalah zona yang kemarin gue bilang itu adalah zona incaran para whale yang ingin melakukan pembelian, karena ini adalah zona psikologi terbaik untuk melakukan pembelian, di mana ini berarti Bitcoin akan mengalami penurunan sekitar 36% ya. Inilah yang kenapa gue bilang dia mengalami koreksinya itu menurut gue besar sekali, tapi possibility-nya lebih kecil dibandingkan dia mengalami kenaikan yang terus-menerus ya. Karena kalau kita lihat dari yang monthly candle tadi, itu harusnya nggak ada koreksinya ya, harusnya gitu. Kalau kita lihat ya ada koreksi lah, cuman overall kalau tiap bulan kita tunggu ya dia harusnya naik terus nih di sini ya. Kalau gue sih jujur aja lebih prefer untuk mendukung kemungkinan pertama ya, di mana harga Bitcoin akan terus naik dan naik ya, dibandingkan kalau kita menunggu koreksi ke 50.000. Tapi kembali lagi teman-teman, kita harus selalu berjaga-jaga. Kemungkinan satu ini bisa saja terjadi sampai 80.000, terus dia turun ke bawah ya, bisa saja gitu ya. Jadi tetap naik dulu, tapi menurut gua kemungkinan besarnya harusnya harganya akan tetap naik. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Apakah menurut teman-teman bisa kejadian yang kemungkinan satu lebih besar gitu ya, sama seperti yang gua pikirkan? Atau menurut teman-teman kemungkinan besarnya justru harga Bitcoin akan turun? Nah, menurut teman-teman gimana? Tulis di kolom chat dan tulis di kolom komentar. Dan satu lagi teman-teman, buat teman-teman yang ingin mendapatkan update soal Bitcoin ataupun updatean kripto-kripto lainnya, silahkan teman-teman join di grup Crypto Hack ataupun di channel Crypto Hack supaya teman-teman bisa mendapatkan update-nya setiap hari. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan soal update Bitcoin. Semoga yang terbaik bisa menjadi kenyataan ya teman-teman, dimana harga Bitcoin bisa naik terus. Itu aja yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.